Oke. Benar mengkonfirmasi Mbak Ana, saya Ketua KPPS TPS 63 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Yang untuk alasan saya, bukan saya lakukan karena begitu ingin membela demokrasi, karena saya pertama-tama adalah seorang peneliti, dan saya merasa ini pengalaman yang berharga untuk merasakan langsung bagaimana satu proses produksi demokrasi. Karena saya melihat pemilu itu adalah salah satu, bisa dianalogikan sebagai proses politik demokrasi. Kebetulan pada semester ini saya mengajar politik perburuan dan hubungan industrial, dan saya melihat bahwa masih sedikit sekali penjelasan atau pengamatan yang melihat pemilu sebagai satu proses produksi. Seringkali dilihat sebagai problem etika, problem hukum, problem politik dalam pengertian luas dan seterusnya. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya ya saya seperti kebanyakan warga negara yang lainnya apatis. Tapi setelah peristiwa 2019 di mana ada 800-an orang menjadi korban jiwa dan lebih banyak lagi yang korban yang masih beruntung tidak kehilangan nyawanya, menjadi suatu pertanyaan penelitian buat saya gitu, atau pertanyaan ilmiah buat saya. Apa yang terjadi dalam kerja itu, dalam kerja menyelenggarakan pemilu itu? Seringkali yang dilakukan adalah, banyak sekali teman-teman dari kita yang sudah menjadi pegiat pemilu dan melakukan studi-studi tentang pemilu, tapi mungkin yang di level mikro masih sedikit. Saya nggak bilang belum ada, saya mungkin luput dalam melihatnya. Nah, ini juga belum saya publikasikan, saya masih dalam proses riset sebetulnya gitu ya. Saya melakukan metode partisipasi observasi gitu karena saya menjadi ketua TPPS, lalu secara fait accompli ditunjuk sebagai ketua, jadi nggak ada mekanisme demokratis sebetulnya di masyarakat, siapa yang dianggap diinginkan aja. Dan yang menarik adalah hampir semua, saya tidak melakukan penelitian yang sifatnya representatif, tapi masih bersifat pengamatan, tapi sejauh yang saya lihat di area saya, mayoritas didominasi oleh kalangan senior, anak muda, perempuan itu underrepresented di dalam panitia-panitia itu. Mungkin karena justru mereka takut dengan image kerja yang dalam tanda petik tidak layak. Karena ada kasus 800 orang meninggal dunia, tentunya secara logis banyak orang menganggap itu bukan sesuatu yang menjadi prioritas mereka. Jadi siapa yang kemudian menjadi ketua anggota-anggota KPPS yang saya amati di area saya, ya adalah orang-orang yang memiliki pengalaman berhubungan dengan kelurahan, berhubungan dengan aparat negara di tingkat paling rendah dan seterusnya. Nah, ya cerita panjang lebarnya bisa dituangkan lain kesempatan ya, tapi saya mau langsung ke satu spekulasi atau boleh dianggap hipotesa sementara ya. Kenapa banyak sekali kegelisahan yang mengkonfirmasi apa yang udah dicetuskan oleh teman-teman, termasuk gerakan, kalau boleh saya sebut gerakan dirty vote gitu ya, yang membuka mata orang secara cepat dan shocking juga ya, membuka mata tapi juga mengejutkan. Jadi mungkin masih dalam keadaan proses mencerna gitu ya. Saya berhipotesa bahwa proses produksi demokrasi dalam pemilu itu memang harus dievaluasi secara mendalam lewat momen kali ini, kalau bisa memang dengan hak angket. Karena ini adalah satu puncak atau satu akumulasi dari proses produksi demokrasi kita sejak 98 yang sudah saatnya untuk diperbaiki. Karena setiap proses produksi tentunya harus makin maju kan. Kita memproduksi sepatu, kita memproduksi baju, kita memproduksi apapun, kita berpikir bukan semata-mata mempertahankan yang sudah ada, tapi memperbaikinya kan. Dan memperbaiki itu tidak bisa dilakukan hanya oleh si pemilik pabriknya, tapi harus bersama-sama dengan konsumen dan terutama pekerjanya. Nah, saya menganalogikan dalam konteks ini bahwa apa yang dilakukan ini seperti privatisasi demokrasi. Sudah disebut juga di dalam dirty vote, disebutkan juga di banyak kritik terhadap pemilu 2024, di mana kita memang tahun 98 setuju melakukan liberalisasi politik. Tapi liberal tidak berarti kecenderungannya cuma privat. Liberal juga bisa berarti keinginan untuk menegakkan semboyan atau misi dari revolusi Prancis, kesetaraan dan persaudaraan, bukan cuma kebebasan begitu saja. Nah,
suasana persaudaraan dan kesetaraan ini yang semakin lama semakin hilang, karena dalam logika privat bukan itu yang menjadi motif utama. Nah, kita bisa lihat kembali ke pengalaman mikro saya, apa yang terjadi mungkin lebay, tapi saya mau menyebutnya saat ini seperti terjadi outsourcing kerja dari negara kepada rakyat di tingkat pemukiman. Kan KPPS adanya di pemukiman kan, berbasiskan RT dan seterusnya. Outsourcing itu selama ini diabaikan begitu saja karena dianggap sebagai kegiatan kesukarelawanan. Tetapi setelah saya mengalaminya sendiri, setelah saya melepaskan diri dari Menara Gading dan menjadi anggota KPPS, saya baru sadar ini adalah suatu pekerjaan berat yang setingkat profesi pekerja logistik. Karena semua prosedurnya itu bukan main-main dan sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Untuk KPU sudah menggunakan banyak sekali modul, dan satu modulnya bisa ratusan sampai setengah ribuan halaman yang nggak mungkin dicerna oleh S3 sekalipun gitu. Dan ini dilakukan oleh rakyat kebanyakan. Oke, itu nggak perlu dibaca semua, dengerin aja di namanya BIMTEK. Nah, saya jadi hafal istilah-istilah sekarang. Bimbingan teknis. Tapi antara yang memberikan bimbingan teknis dengan yang menerima bimbingan teknis sama bingungnya. Saya nggak bilang ini terjadi di semua tempat, ini masih anekdotal gitu ya. Tapi proses itu sebetulnya menarik karena rakyat bersama-sama ingin belajar gimana sih caranya tidak ada konflik atau tidak terjadi kericuan pada hari pemilihan. Jadi semangat untuk memproduksi demokrasi yang baik itu ada sebetulnya di kalangan akar rumput. Yang nggak ada adalah supervisor sampai manajer di tingkat atas. Yang tidak membuat satu rencana produksi yang simple, yang bisa dilakukan secara sederhana, manusiawi. Kalau sederhana aja tapi nggak manusiawi, ya itu bahaya juga. Nah, saya mau loncat langsung ke yang kedua yang paling banyak diributkan orang, yaitu soal Sirekap. Sirekap itu adalah persoalan yang lain lagi gitu. Bahkan yang menyelenggarakan BIMTEK-nya tidak melakukan simulasi, karena nggak bisa disimulasikan. Sampai hari di tempat saya BIMTEK itu dilakukan 2 hari sebelum hari pencoblosan, dipenuhi kecemasan dari PPK karena mereka berkata kita udah melakukan simulasi tapi cuma 2 tempat doang, ngupload dari jam 2 siang baru kelar jam 6 pagi besoknya. Langsung menerbitkan rasa takut dong kepada semua peserta BIMTEK bahwa itu adalah tantangan untuk begadang berarti kan, untuk dari jam 6 sampai jam 24 dan tidak dilakukan simulasi karena alatnya belum bisa digunakan bersama-sama. Sehingga pada hari H ada inisiatif yang bermacam-macam, bahkan antar RT. Di RT saya dengan asumsi itu adalah pemukiman yang cukup tinggi pendidikannya, terbantu oleh teknologi informasi. Maka untuk menjadi alternatif atau menjadi cadangan dari Sirekap yang lama sekali proses uploadnya atau proses tahapannya diselesaikan, maka diminta untuk menambah kerjaan lagi, mengupload di Google Form, di Google Drive, dan mengirimkan lagi ke email dalam bentuk yang sudah dikonversi dari JPEG ke PDF. Yang saya rasa kalau ini ditugaskan ke mahasiswa pun akan menjerit gitu ya, gitu. Karena ini kejam sekali gitu. Dosen aja masih bisa memberikan instruksinya seminggu sebelumnya. Ini 1 hari H. Dan saya nggak tahu ini terjadi di semua tempat, tapi saya merasa ini berkorespondensi dengan suatu teori yang sedang berkembang di ilmu politik mengenai kesenjangan digital. Betapa berbahayanya kalau ini ternyata terjadi di daerah-daerah yang rendah bandwidth-nya, rendah kualitas IPM-nya, lalu ini semua akan dieksternalisasi sebagai kesalahan KPPS. Dan sudah pernah dinyatakan oleh salah satu komisioner KPU, segala macam kegaduhan ini adalah kesalahan KPPS, walaupun kemudian mereka mengkoreksinya. Ini mengindikasikan bahwa kalau tidak ada koreksi serius terhadap sistem produksinya, maka kita menuju ke suatu sistem yang mengklaim dirinya high tech, berbasiskan digital, tapi low in participation and democracy, rendah di dalam partisipasi dan kadar demokrasinya. Mungkin saya selesaikan sampai di situ dulu. Baik, terima kasih banyak Bung Irwan. Saya akan ke Mbak Bim. Tepuk tangan untuk Bung Irwan. Kita catat ya bahwa secara sistem ada catatan serius tentang, kalau saya boleh pakai kata, kelemahan, kegagapan dalam prosesnya sehingga lambat.
sebelum ke Mbak Bibit, mungkin saya ke Bung Emir dulu. Kalau Bung Emir sebagai wartawan, sebagai dosen, apa pengalaman di 14 Februari? Dalam arti pengalaman bukan hanya ketika datang, tapi juga pengamatan dan mungkin ngobrol dengan yang lain. Dan langsung saja pertanyaannya, bagaimana menurut Bung Emir tentang kecurigaan kecurangan yang terjadi? Silakan Bung Emir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang saya saksikan di 14 Februari kemarin, yang 2024 kemarin, saya pernah alami di 2009. Waktu itu saya masih liputan di Wapresnya Pak JK waktu itu. Dan saya waktu itu ada kasus DPT ganda ya Pak ya, di mana nama saya waktu itu ada 2. Ada di tempat kontrakan saya yang saya tidak daftar, ada juga di alamat KTP saya, dan itu yang waktu itu ribut-ribut yang DPT ganda di KPU waktu itu. Nah tapi yang di 2024 tuh lucu, nama saya nggak ada di daftar pemilih. Sebentar anak istri saya itu ada di di kakak yang sama. Itu aja udah dari awal saya bilang, saya nggak mau ngurus lah, biarin aja. Pokoknya saya akan datang, nggak akan saya urus cek DPT, nggak akan saya urus karena saya lihat ini udah bermasalah dari awal. Kenapa saya tahu bermasalah dari awal? Ini juga terkait dengan pertanyaan beberapa teman-teman dosen, termasuk juga kepala departemen saya yang nanya, kok hasil pemilu seperti ini? Terus saya bilang, ya saya sebagai wartawan saya bilang, lah kemana aja teman-teman atau kalian selama 10 bulan terakhir ini? Kita secara masif beritakan di media, nggak ada yang merespon. Mahasiswa pun juga tidak ada yang merespon. Sementara kita udah baca dari 10 bulan yang lalu. Mbak Bibit baru muncul 3 hari sebelum pemilu. Ya kita memang apresiasi, tapi kita udah identifikasi itu dari 10 bulan yang lalu. Pemilu bakal seperti ini kejadiannya. Dari mulai waktu itu ketika kebetulan kan ada kebetulan dan ada untungnya juga ketika media saya waktu itu pemiliknya memilih Anies Baswedan. Jadi bukan karena saya pilih Anies Baswedannya, tapi ada kesempatan untuk mengkoreksi rezim saat ini waktu. Nah, dimulai dari saat itu ketika Presiden cawe-cawe yang ngumpulin parpol pasca Lebaran, Nasdem nggak diundang. Makanya saya bilang cawe-cawe waktu itu. 2 minggu sebelum Presiden di Sarinah mengakui, ya saya cawe-cawe. Awalnya bukan cawe-cawe, tapi akhirnya diakui juga cawe. Nah itu kita udah nginformasiin itu dari 10 bulan yang lalu, sampai bahkan yang paling gilanya lagi, media saya digugat sama Mas Hasto PDIP. Ya kan Mas, sampai ke Dewan Pers segala macam, tapi berakhir dengan rujuk karena ternyata tahu yang kita kritik sama, problem yang kita lawan dalam tanda kutip adalah sama. Jadi akhirnya ya sudah, kita damai aja, ya kan Mas? Karena waktu itu kita digugat 1 halaman segala macam gara-gara memberitakan Bu Mega unjuk kuasa. Yang kita tonton di YouTube memang unjuk kuasa. Kalau kita bisa interpretasin, kebetulan saya jadi editor di Litbang yang bisa menentukan HL besok tuh apa. Nah terus dalam perjalanannya kita lihat penunjukan PJ kepala daerah, bupati dan wali kota. Itu ya yang belajar politik itu udah pasti tahu lah, itu untuk mobilisasi. Terus dan berakhir dengan yang skandal Paman kan. Muncul Paman, dia obrak-abrik lah undang-undang, nggak dia obrak-abrik sih sebenarnya keputusannya, sampai sekarang saya juga belum dapatkan juga revisi undang-undang pemilunya yang sampai di situ kita udah lihat, wah ini udah semakin bermasalah. Tapi yang saya pertanyakan kemudian adalah, di mana akademisi, di mana mahasiswa?
nggak ada di dalam berbagai percakapan itu, hingga muncul kasus Paman itu, muncullah beberapa guru besar ya Mbak Bibit ya, yang akhirnya sang Paman kena kan di MK. Itu karena jujur aja itu karena tekanan akademisi sebenarnya, bukan karena tekanan media juga. Artinya di sini adalah bahwa tekanan akademisi dan mahasiswa kaum intelektual itu sangat berpengaruh dalam mengubah konstelasi politik di Indonesia. Jadi akhirnya berbagai kasus muncul hingga kemudian kalau bicara KPU Bawaslu udahlah kita udah sampai kita tahu yang namanya kok bisa dia Bawaslu dari awal KPU dari awal udah nggak netral tuh kita udah tahu. Dia merintah idam siapa yang KPU itu idam siapa tuh yang memerintahkan untuk idam holik yang memerintahkan untuk para KPUD untuk meloloskan sejumlah partai yang harusnya nggak lolos dan menggugurkan partai yang tidak lolos. Ada perintahnya kok, rekamannya banyak. Terus ketua KPU yang ya faktanya berzinah kan, mau terima mau nggak itu jadi putusan DKPP kok. Bukannya saya mau bergosip juga, tapi memang ada putusan DKPP-nya. Terus Bawaslu ceritanya, dan yang saya pertanyakan itu kemana teman-teman akademisi, kemana teman-teman mahasiswa, hingga bansos. Saya diskusi waktu itu di PP Muhammadiyah dengan waktu itu Mas Ep, bagaimana membuat narasi untuk melawan bansos tanpa harus menghapus bansos, karena kalau kita hapus nanti rakyat marah kan karena butuh bansos. Akhirnya saya coba muncul di editorial media Indonesia waktu itu adalah bansos bukan bantuan Jokowi. Sampai ketemu kalimat itu untuk mencegah jangan sampai bansos itu nanti kita serang bansos, nanti PDIP kena waktu kasus 2009 ya Mas Aslo ya, di pemilu 2009 kan waktu nyerang bansos itu PDIP kena getahnya waktu itu karena nyerang bansos 2009 kan. Maka kita buat Islam mengkritisi tanpa harus berserang balik ke kita. Ya di situ sebenarnya media sudah berusaha melakukan kerja. Sekarang makanya kalau ditanya apakah kita pinter, saya akan jawab iya kok, media emang nggak pinter-pinter amat. Tapi kita udah lakukan apa yang harus kita kerjakan sebagai mewakili publik gitu. Kalau dibilang partisan, ada yang nuduh misalnya media partisan. Loh emang kenapa kalau media partisan? CNN aja partisan, Guardian aja partisan, nggak masalah kok untuk partisan. Toh yang kita bela adalah supaya demokrasi ini bisa tetap berjalan kan. Nah, ya hingga pas 14 Februari itu ya bahkan saya udah dengar dari orang-orang dari beberapa orang yang dekat dengan Pak JK, udah kita ketahui kok hasilnya berapa persen, dan gilanya ya bener angkanya segitu gitu loh, nggak jauh-jauh amat dari 56, 57 itu untuk menghindari 49% itu. Jadi akhirnya oh iya bener ya, terkonfirmasi yang gosip-gosip yang selama ini berjalan di kalangan wartawan itu. Jadi cuman pemilu kemarin hanya mengkonfirmasi kecurigaan kita selama 10 bulan terakhir. Nggak ada yang baru bagi kita. Makanya kalau ditanya kita harus ngapain, kita kawal yang namanya hak angket itu, mengawal itu supaya teman-temannya atau anak buahnya Mas Hasto jangan masuk angin. Itu penting karena sekarang ancamannya adalah semua dibuat masuk angin dengan kasus kah? Nanti Mas Hasto nggak bayar pajak sebulan tiba-tiba diintimidasi kah? Diancam untuk supaya berubah haluan, kalau nggak bakal dipidana. Kita juga udah ngerti kok mainnya model-model Syahrul Yassin Limpo atau model Johnny G Plate. Emang kok kasus Johnny G Plate semua diusut? Kan enggak. Masa 8 triliun dimakan sendiri? Gila apa? Oh kita bisa ini kok bisa baca arahnya kemana, siapa yang akhirnya di SP3-in di kasus itu. Jadi poinnya adalah teman-teman mahasiswa dan teman-teman akademisi
ya mau dikata apa, turunlah ke jalan. Bukan turun ke jalan untuk membuat kekerasan, tapi kawal teman-teman politisi ini, kawal elit ini untuk tidak mudah tidak mudah masuk angin. Kalau emang mau jadi oposisi ya kawal mereka agar menjadi oposisi yang istiqomah lah oposisinya. Atau kalaupun ada yang melenceng dari pemerintahan ya harus dikawal. Sebab ya dari kita lah yang bisa mengawal ini semua. Sebab kalau mengandalkan elit ya tadi seperti kata PJK, mana ada yang mau jadi oposisi. Itu aja sih. Kurang lebih. Terima kasih banyak Bung Emir. Kita tepuk tangan buat Bung Emir.